Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang salah satu tenses di dalam bahasa Inggris. Tenses yang paling sederhana dan tenses yang paling sering kita gunakan, yaitu simple present tense. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, opini, kemudian aktivitas sehari-hari atau daily activity. Nah, ada dua bentuk dalam menyatakan simple present tense. Yang pertama menggunakan to be, am, is, are, dan yang kedua menggunakan kata kerja atau verb 1. Bentuk pertama. Nah, bagaimana penggunaan keduanya? Nah, mari kita coba pelajari mulai dari yang pertama. Menggunakan to be. Nah, to be dalam simple present tense yang digunakan hanya ada 3, yaitu am, is, dan are. Susunan kalimat minimal dikatakan sebuah kalimat atau tenses jika ada subjek dan predikat. Nah, to be di sini adalah sebagai pengganti predikat. Nah, di mana jika subjeknya I, maka predikatnya adalah am. Jika subjeknya he, she, it, maka predikatnya is. To be-nya menggunakan is. Nah, jika subjeknya you, we, they, menggunakan are. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, maka I itu hanya bersanding dengan to be, am untuk simple present tense. Nah, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, artinya dia, baik dia laki-laki, dia perempuan, atau dia itu adalah sebuah benda, maka to be yang sesuai adalah is. Nah, sedangkan you, we, they adalah bentuk jamak. Nah, kamu itu kan juga termasuk, kalian itu termasuk you, lebih sederhana seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa I itu harus bersanding dengan am, he, she, it harus bersanding dengan is, dan you, we, they harus bersanding dengan are, maka mari kita coba untuk membuat contoh kalimatnya. Misal, kita ingin bilang bahwa Doni adalah seorang laki-laki. Nah, dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa Doni adalah seorang laki-laki adalah sebuah fakta. Maka kita bisa menyatakannya dengan bentuk simple present tense. Doni adalah seorang laki-laki. For example, Doni adalah seorang laki-laki. Nah, Doni adalah orang ketiga tunggal, nama orang dan laki-laki. Maka Doni itu sama dengan he. Nah, sehingga to be yang akan kita gunakan adalah is. Doni is a boy. Doni adalah seorang laki-laki, di mana laki-laki di sini adalah masih anak-anak ya. Kalau sudah dewasa, silahkan gunakan man atau yang lain juga tidak apa-apa kalau ada ya. Nah, Doni is a boy, berarti Doni seorang laki-laki atau anak laki-laki ya. Kemudian contoh yang kedua, misal kita ingin bilang bahwa meja saya berwarna putih. Nah, meja berwarna putih adalah salah satu fakta, maka dapat kita gunakan juga simple present tense. Meja saya, my table is red. Meja saya berwarna tadi putih ya, is white. Meja saya berwarna putih. Nah, kemudian untuk contoh opini misal. Nah, misal kita ingin bilang bahwa Mr. Santoso adalah guru yang
baik. Nah, itu termasuk salah satu opini ya, biasanya opini salah satu siswa. Mr. Santoso is a good teacher. Nah, Mr. Santoso adalah seorang guru yang baik. Mr. Santoso is a good teacher. Nah, mari kita buat contoh satu lagi yang menggunakan to be are. Misal kita ingin bilang kamu dan aku, bukan, kita adalah teman baik. Nah, misalnya ingin bilang begitu, maka dapat kita tulis we are good friends. No. Kamu adalah temanku yang baik, my good friend. Kamu adalah temanku yang baik, itu termasuk salah satu opini, dan kita dapat menggunakan to be are untuk subjek you. Nah, jika kalian ingin contoh yang lebih banyak, kalian dapat berlatih dengan pola subjek ditambah predikat. Kemudian untuk kata seterusnya itu terserah kalian. Yang penting jika ada subjek I, maka to be yang digunakan adalah am. Jika he, she, it, to be yang digunakan adalah is. Dan jika to be you, we, they, silahkan gunakan to be are. Bentuk yang kedua adalah menggunakan kata kerja, verb 1 atau verb 1 tambah s atau es. Nah, kapan kita menggunakan verb 1 saja dan verb 1 tambah s atau es? Nah, minimal susunan kalimat seperti tadi ya, ada subjek dan predikat. Jika subjeknya I, you, we, they, maka predikatnya menggunakan verb 1 saja. Nah, khusus untuk orang ketiga tunggal, he, she, it, menggunakan verb tambah es atau es. Nah, biasanya kalau kata kerja akan sering kita temui dalam penggunaan daily activity atau aktivitas sehari-hari. Nah, misal kita ingin bilang, for example, kita ingin bilang saya berangkat ke sekolah setiap pagi. Nah, itu kegiatan saya setiap pagi berangkat ke sekolah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai aktivitas sehari-hari, rutin ya, atau daily activity. Saya berangkat, pergi ya, go, verb 1 saja nih, saya, I, harus bersanding dengan verb 1. I go to school every morning. Nah, berarti setiap pagi saya berangkat ke sekolah. Nah, kemudian contoh yang kedua, misal Doni bermain sepak bola setiap hari Minggu. Nah, misalnya begitu. Doni bermain, play. Nah, kita perlu ingat bahwa Doni adalah nama orang dan orang ketiga laki-laki atau he, maka harus bersanding dengan verb ditambah s atau es, karena play gandengannya harus s. Nah, maka Doni plays football every Sunday. Nah, bisa dibedakan ya antara penggunaan verb 1 dan verb
1 ditambah S atau ES. Nah, penggunaannya seperti itu, tergantung subjek yang melakukan. Nah, sebagai tambahan, untuk keterangan waktu atau adverb of time dari simple present tense biasanya menggunakan kata selalu, always, kemudian every atau setiap, every morning, every afternoon, every night, dan sebagainya. Ya, yang penting kata keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan itu menunjukkan aktivitas keseharian atau rutinitas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, saran, silahkan ditaruh di kolom komentar atau bisa langsung hubungi dari akun-akun yang ada di media sosial dari Bimbaru. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.